kita mulai debat terbuka. Jadi aku ngajak debat nih. Jadi aku akan membongkar konten tentang perdukunan Mas Rey. Allah. Nah, Ini pripun nih ya. Membahas juga konten yang namanya penggerbekan dukun. Jadi sebelumnya kalian bantu-bantu ya kamu ya. Oke, langsung saja kita mulai debatnya ya. Eneng baik. Sebelumnya saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti di video-video saya edukasi pengurus dari setiap video saya untuk mengajari apa itu sholawat, untuk supaya netizen lebih paham apa itu sholawat. Jadi alangkah baiknya podcast kali ini diawali dengan sholawat. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sholawat mungkin dari netizen Mas Rey mungkin sudah mengetahui ciri khas dari sholat Mas Rey itu surat Rabbil Khalaq. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi khalaq Taha Min-Nur Fi ikhtiram Fi ikhtiram Nadahul aq bil ya mukhtar anta amin anta amin lamma irtaqa baital ma'mur صلى إمام وقد دنا بربه بيت جديد. Salawat, teruslah kita perbanyak bersalawat. Karena dengan kita perbanyak salawat, insya Allah kelak kita semua mendapatkan syafaat dan dijauhkan dari namanya izin kepret setan belek sak ini sak lawase. Amin ya Allah. Keren ya. Jadi begitu. Jadi tujuan konten saya itu untuk mengedukasi supaya kita lebih cinta dengan salawat. Karena dengan kita cinta dengan salawat, kita yakin salawat itu banyak sekali karomah mujizat. Insya Allah kita selalu dapat perlindungan dari Allah. Itu aja. Berarti Mas Rey. Jadi udah dijawab. Kita boleh pulang. Belum lah. Berarti Mas Rey takut nih. Segera untuk pulang ini. Oh, dibilang takut kita. Allah. Lanjut ya. Mas Rey kurang ke tengah sih Mas Rey. Oh iya. Enggak biasa saya kalau di tempat saya lagi tuh, Mas Rey. Enggak ada yang gini-gini tuh. Oke. Sebenarnya saya agak grogi. Ya. Tempatnya kayak gini. Mas Rey sebelumnya kegiatannya apa nih? Sebelum konten juga apa kegiatan yang? Kalau kegiatan sehari-hari saya pengajar, saya guru di MTS. Guru apa? Saya guru agama, guru PAI dan juga guru fikih. Guru PAI dan juga guru fikih. Bahasa Indonesia juga. Jadi 3 pelajaran. 3 pelajaran. Iya, insyaallah. Wah. Untuk ngajar udah berapa lama? Saya ngajar masih baru sekitar 3 tahun. Dari tahun ya. Sekarang udah menikah. Itulah ini yang mau dibahas nih. Itu lebih penting tuh. Itu lebih penting. Bahas nikah. Jadi mana tahu ada netizen dari Bintang Regar kan yang jomblo, ya silakan merapat. Insya Allah selamat dunia akhirat minggu ya. Kalau mau nomor HP-nya ada di apa ya? Oh, bisa di 0813 9772 3334 gitu. Tapi kau tengok ada pengobatan juga? Iya, ada. Memang alternatif? Itu saya kalau misal untuk jamu-jamuan tuh seperti herbal, lalu kalau sistem pengobatannya itu melalui ruqyah. Melalui ruqyah untuk sistem pengobatan. Gitu. Oh gitu ya. Jadi kesehariannya selain ngonten berarti mengajar. Ya, mengajar. Mengajar. Cuman itu aja. Itu aja. Jadi Mas Rey, yang saya tanyakan sama Mas Rey ini, yang saya lihat beberapa konten kreator yang bisa dibilang kontennya mengarah ke spiritual itu, apakah konten tersebut itu real? Iya. Berarti ini di antara semua konten kreator yang seperti ini. Betul. Gitu. Pertanyaannya seperti itu. Iya, betul. Nah, ya kalau misalkan kita bahas untuk konten kreator yang lain yang dengan tema yang sama, kalau kita bukan nggak etis juga nih.
Karena kan kembali ke mereka juga. Intinya mungkin nih saya buka di diri saya sendiri. Saya seperti yang kemarin saya bilang, saya tidak pernah berkata video yang ada di konten saya itu semuanya real. Ada juga sebagian itu yang disetting. Apapun ceritanya, yang disetting itu juga perlu. Supaya apa? Terlihat menarik. Gitu. Betul. Jadi dari situ ya. Kalau misalkan sebenarnya gini, kalau ini kadang gini, kan YouTube ini kan yang namanya juga seperti perdukunan segala macam. Orang dukun ini sebenarnya nih duduk tekun. Awal kata dukun itu seperti itu. Itu orang baik. Cuman oknum yang tidak oknum yang atas namakan dukun, dia tuh berbuatnya enggak. Sebenarnya dukun ini makna awalnya sih dari kejawen itu dukun itu orang baik. Karena dukun itu dia duduk tekun di mana ada orang yang duduk di situ, dia itu pandai dalam hal spiritual untuk membantu. Jadi gitulah dukun. Jadi arti kata dukun. Cuman kita pesan dukun yang sekarang ini, yang dalam pemikiran orang Indonesia warga 62 sekarang itu orang jahat. Jadi namanya juga orang seperti itu kan nonton YouTube nih. Iya. Kan itu. Jadi kalau misalkan saya bilang settingan ya, ya nggak masalah gitu. Settingan, ya udah bilang aja settingan. Apa masalahnya? Mau tonton silakan, nggak tonton udah. Tapi kalau misalkan memang mau tahu lebih detailnya, real atau enggaknya, ya monggo silakan hadir gitu. Jadi dengan saya berkata seperti itu, ini memancing kepenasaran para dukun-dukun kuntet itu. Kan gimana ya? Saya tuh nggak perlu capek datangi mereka gitu. Tapi ya sampai sekarang belum ada sih. Ada 1-2 kemarin gitu, cuma 1-2 orang aja yang berani datang. Selebihnya saya datangin. Jadi Casper-Casperku, Mas Sri tidak terjebak oleh pertanyaan pertama ya. Karena aku bilang tadi, apakah konten kreator tentang perdukunan itu real? Dan dia menjawab tidak. Tidak karena apa? Karena dia tidak tahu. Tapi kalau dia jawab tadi mungkin saja iya mungkin, maka dia yang diserang nanti sama konten kreator ya. Tapi kalau misalkan mau tahu real atau settingannya, ya silakan datang. Tapi kalau misalkan saya diajak podcast, real semua, ya tidak. Saya tidak pernah berkata konten saya itu 100% real. Tapi apakah konten Mas Rini 100% tidak real? Belum tentu juga kan? Belum tentu juga. Kalau mau tahu monggo silakan. Kalau cuma ngomong saya pun pandai ngomong. Real. Pandai saya ngomong. Kan cuma ngomong. Ya gitu. Tapi kalau misalkan untuk pembuktian ya monggo silakan. Enggak masalah. Karena intinya saya terbuka, tujuan saya untuk mengedukasi yang mana kita tuh nggak usah perlu takut-takut sama yang namanya ilmu goib, ilmu santet. Karena di Al-Quran sudah dijelaskan gitu. Kita tuh nggak boleh takut sama yang namanya sihir. Tapi bukan berarti takabur. Bukan berarti takabur. Tapi kita nggak boleh takut sama yang namanya sihir. Ya namanya sekarang gini, dari mulai ibarat sekarang ya gitu kan, banyak sekali orang-orang tuh terlalu berlebihan takut dengan sihir. Jadi seakan-akan kalau ada ngancam kamu, saya santet kamu. Tunggu. Banyak takut. Ini Mas Re kan memberi bahasa bahwasannya kita jangan takut dengan sihir. Berarti Mas Re ini kan mengajarkan. Apa Mas Re sendiri takut dengan sihir? Kalau saya takut nggak mungkin saya berkonten kayak gini. Oke. Itu jawabannya. Oke, berarti Mas Re sendiri tidak takut. Tidak takut. Nah, kalau real dari segi kalau real tadi itu dari segi apa yang kita bisa pastikan? Misalkan nih, kita mau melihat konten itu real atau tidak itu dari segi mana? Dari realnya kebanyakan tadi? Ya, kalau misalkan konten saya itu misalkan nih, dia itu pengambilan kamera tidak terlihat. Itu real. Bagi Mas Re sendiri? Itu tidak terlihat. Dia nggak terlihat. Ibarat ya namanya juga seorang dukun didatengin bawa kamera itu gimana sih kira-kira? Curi-curi lah. Curi-curi. Jadi lihat aja di video bagian mana gitu. Seperti itu. Jadi gitu ya. Kemudian apakah konten abang sendiri itu real? Belum tentu kan? Belum tentu real. Saya nggak pernah bilang real ya. Tapi kalau misalkan kalian memang mau pembuktian, monggo silakan ikut saya. Tapi saya tidak pernah menanggapin apapun terjadi di lapangan nanti ya. Itu ya. Atau bisa dibilang semua konten yang abang buat itu settingan? Belum tentu juga. Sama juga. Yang pertanyaan tadi juga ya. Iya, belum tentu juga. Tapi kalau misalkan kalian mau nonton menganggap itu settingan semua, monggo. Kalau kalian menganggap real, ya monggo. Intinya pesan saya, ambil sisi positif dari apa yang saya buat. Karena itu tujuan saya untuk mengedukasi. Jadi itulah jawabannya tadi ya.
Jadi hal yang begituan selalu bisa dipertanyakan kejanggalannya, betul nggak? Seperti perang ilmu di dalamnya, ya kan Mas Ri? Karena tentu saja hal yang begitu bisa disetting, kan, betul kan? Tapi juga yang namanya juga kebatinan itu memang ada, al-hikmah itu ada. Tapi nggak sembarangan orang bisa menerima itu. Karena arti al-hikmah itu adalah ilmu Allah. Nah, jadi orang-orang tertentu yang mana dia selalu mendekatkan diri pada Allah. Makanya saya selalu menyampaikan perbanyak zikir, perbanyak sholawat. Jadi, apakah kita bisa tahu, ini sih sudah gabal? Enggak. Karena apa? Allah tahu di mana Allah akan menolongmu. Intinya kita mendekatkan diri sama Allah. Karena saya pernah melihat ini kayak video itu ada penggerebekan dukun. Kemudian dukun tersebut terpental. Itu bisa disetting apa enggak? Kalau mas di pertanyaannya bisa disetting, apa yang nggak bisa disetting? Berarti bisa? Bisa disetting. Oh, Tapi jadi kita nggak tahu di video mana yang disetting dan di video mana yang real. berarti Mas Ri sendiri bilang walaupun yang Mas Ri bilang tadi disetting atau tidak disetting itu, berarti hampir semua konten kreator itu begitu? Ya itu saya nggak berani juga. Itu terserah mereka. Karena itu kan aib mereka. Nah, jadi di sini yang kita buka kan sayanya sendiri. Tapi kalau misalkan yang lain ya Allahu a'lam, saya juga nggak tahu. Menurut Mas Ri sendiri lah. Saya nggak berani juga bilang. Karena itu kan menjaga nama baik mereka. Tapi kalau misal ini makanya saya berani berkata, tidak semua konten kreator penggerbek dukun itu berani ditantang podcast seperti ini. Nah, tapi nanti ini sahabat-sahabat ya gitu. Jadi di sini kan saya selalu bilang itu real, lebih ada settingan, ada real. Jadi sahabat-sahabat mempertanyakan nih sebenarnya itu real apa settingan sih? Iya. Gitu. Jawabannya adalah saya kembali tantang Kang Masnya, yuk monggo ikut saya. Gitu. Jadi supaya terjawab semuanya. Gimana, berani nggak? Jawabannya seperti itu. Untuk netizen saya, untuk di channel Mas Ri Official, kira-kira gimana, setuju nggak? Kalau misalkan saya mengajak Kang Mas ini pembuktian, yuk monggo ikut saya. Jadi nanti ya habis ini kita akan jawab ya apakah kita bisa atau tidak. Mungkin bisa untuk bergabung di channelnya Mas Ri. Nah, coba menjelaskan dulu bagaimana bisa cara abang melakukan aksi penggerebekan dukun dengan cara abang sendiri, coba. Cemana caranya abang melakukan ya penggerebekan itu? Pertamanya, awalnya, coba bisa menceritakan. Ini awal pertama saya turun grebek. Ya, apa ya. mulai awal saya itu terjun di YouTube? Awal abang menggerebek tadi tuh. Kenapa saya bertujuan ke situ gitu? Enggak, awalnya misalnya gini. Kapan? Misalnya aku dukun nih. Tentu kan Mas Ri kan nggak tahu di mana letaknya aku. Kan harus Mas Ri cari tahu nih. Cara mengetahui untuk gerbek tadi gitu. Jadi begini, itu saya mendengar biasanya dari biasa kan ada juga kan ada komentar tuh, Mas Ri di sini lokasi nih, biasa dari netizen yang pertama. Lalu yang kedua dari namanya juga manusia, sosmed kan udah banyak tuh. Dari telinga-telinga ada bilang Mas Ri dari ini atau ada isu-isu yang sering tuh ya ada isu, misalkan ada isu di daerah ini, itu masih isu, ya udah saya terjun di situ. Gitu. Kemudian setelah terjun, persiapan apa yang Mas Ri butuhkan? Persiapan kamera sama kameramen lah. Gitu. Ada ritual-ritual untuk menghantam dukun tadi itu. Kalau namanya ritual itu udah sama ritual. Apa ritual ya? Soal 5 waktu. Oh, soal 5 waktu. Itu aja. Pakai bunga ya. Kalau ritual setiap hari. Ya, soal 5 waktu itu ritualnya. Jadi ketika saya terjun kita ke dia, Allah, aku memiliki niat baik, ya Allah. Semoga Allah memberi pertolongan atasku. Itu aja. Kalau seandainya waktu itu saya gagal, berarti Allah belum ridho pada waktu itu. Tapi pernah gagal nggak? Oh, itu pernah. Gagalnya seperti apa? Kemarin waktu saya ini yang kadang kendala nih, ini sering. Makanya kadang semua tuh nggak bisa terupload. Waktu saya ngerebek, tiba saya aman, saya keluar, kameramen nggak ada. Kenapa gitu? Nggak tahu. Biasanya dia lari, ya kan. Tapi kalau diculik, kalau kameramen ini hanya beberapa kali aja. Tapi sempat saya ketahui. Tapi terus terang itu dia tuh lari ketakutan. Karena kalau misal orang seperti itu, ketika kita datangin itu pasti dia memiliki teman. Tuh yang pertama. Lalu yang kedua kalau di sayanya, palingan kalau misalkan gangguan sih, kalau untuk di lokasi nggak ada, pernah sih ada gangguan. Tapi kalau misalkan penyerangan setelah saya menuju dari itu ada. Itu kadang di malam hari seringnya.
Jadi aksinya ini siang hari apa malam hari? Lebih sering? Siang malam. Siang malam ya. Makanya seorang seperti konten creator seperti saya itu kalau dibilang waktu tidurnya itu kurang. Karena gini, waktu saya itu kalau libur sekolah ya, libur ngajar ya, seperti sekarang ini gitu. Dari saya mulai start tuh jam 7, jam 8 lah, 8 pagi start tuh. 8 pagi sampai sore itu pengobatan terus. Kadang kalau misalnya lagi kosong, kalau kan saya waktu nih atau informasi dari admin saya, kalau ada saya langsung terjun. Kalau nggak ada itu malam. Kalau malam itu saatnya saya keliling. Kadang itu kalau malam tuh pulang tuh sampai jam 3. Karena nyarinya tuh nggak segampang balikan telapak tangan. Susah. Itu. Tapi Mas Ri sendiri yakin penonton Mas Ri itu bisa teredukasi? Yakin. Dari mana Mas Ri bisa menilai? Makna yang saya bisa tunjukkan itu edukasi yang pertama. Banyak sekali gimana ya? Dulunya itu orang ngerti itu sholawat gitu, ngerti sholawat apa itu sholawat ngerti. Tapi untuk cinta ke sholawat itu nggak terlalu, hanya sekedar ngerti. Jadi dengan saya sering bersolawat gitu. Jadi biarpun suara saya tidak terlalu merdu, dari situ kan ketika mereka tuh suka dengan tontonan saya, mereka sering mendengar sholawat. Dan mereka akan mencari jenis sholawat yang seperti saya lantunkan, itu sering mereka putar. Itu yang pertama. Jadi edukasi saya yang pertama adalah untuk netizen atau dulur-dulur kita supaya dia tuh lebih kenal banget, lebih suka banget apa itu sholawat, lebih memahami lagi. Yang pertama, ini udah terbukti. Karena di balik sholawat ini sangat banyak banget karomah. Banyak banget. Itu kajiannya udah beda kan podcast saja. Lalu yang kedua, tentang kan saya tuh ngerebek dukun. Banyak sekali warga 62 sekarang tuh sangat takut dengan perkataan yang berbau dengan dukun, berbau dengan santet, berbau dengan goib segala macam yang bersifat negatif. Jadi dengan video ini saya berharap mereka nggak usah takut lagi. Jadi bagaimana cara mereka supaya tidak takut dengan hal tersebut? Perbanyak sholawat. Makanya di akhir video saya selalu menyampaikan pesan, woco sholawate, tinggalkan maksiate, ojo lali sholat karo sodakoi. Itu. Gitu ya. Jadi kalau aku tengok Mas Ri, sebetulnya konten-konten Mas Ri itu lebih menghibur, bukan mengedukasi. Oh iya, kenapa bisa bilang seperti itu? Karena kan banyak sudut pandang yang bisa ku tengok. Yang pertama dari tuntunan seperti kita membawakan diri itu, yang mengedukasi itu kurasa nggak kayak gitu Mas Ri. Lalu tujuan yang pertama juga menghibur. Makanya saya selalu menyampaikan, jadikanlah hiburan yang saya sampaikan ambil sisi positifnya. Karena juga YouTube ini kan fungsinya kan juga hiburan. Kalau misal gini ya, kalau ada yang bilang YouTube untuk belajar, saya rasa itu kurang. Pasti rata-rata orang nonton YouTube untuk hiburan. Tapi di balik hiburan ini, kalau bisa kita isi biarpun sedikit hal positif, tapi ada tujuan edukasi. Intinya hiburan. Kayak Kang Mas nih podcast. Orang nonton podcast Kang Mas, apa karena mau belajar? Pasti bukan karena menghibur. Bukan karena mau belajar. Kang Mas tahu dari mana kok netizen Kang Mas itu tidak ada niatan untuk menghibur diri? Apa? Kang Mas bilang itu bukan hiburan. Bukan. Bukan edukasi. Enggak, saya bilang hiburan gitu. Maksudnya gini. Tontonan saya bilang, Kang Mas bilang. Kang Mas ini untuk di konten saya, ini lebih banyak hiburannya. Iya, bukan gitu. Untuk edukasi. Jadi gini, kalau masalah edukasi tentang itu kan namanya juga saya memiliki mindset itu bahwasanya diisi dengan edukasi. Lalu apa sih edukasinya? Yang namanya edukasi pasti kan hal positif yang diambil. Yang namanya hal positif itu tergantung masing-masing penontonnya. Bagian mana yang mereka itu positifnya. Dan kalau dari saya yang itu sudah saya sampaikan yang 3 poin tadi kan gitu. Kalau dibilang ini lebih banyak hiburannya, ya monggo terserah karena warga 62 siapapun itu yang nonton YouTube tujuannya untuk menghibur diri, bukan untuk mengedukasi. Penonton pertamanya kan untuk menghibur diri, untuk hiburan. Tapi ketika dia menonton pasti ada hal yang lebih positif. Makanya saya selalu menyampaikan ambil sisi positifnya dari tontonan yang kalian lihat. Jadi tujuan awal mereka buat itu bukan gara-gara mau belajar, gara-gara mau menghibur, suntuk. Buka itu, gini-gini dia. Kang Mas tengok, suntuk saya buka bintang Regar. Tapi dari sini bisa diambil sisi positifnya. Bisa. Itu intinya apa?
untuk menghibur netizen. Biarpun di balik itu saya harus menyampaikan, harus ambil sisi positifnya. Gitu juga dengan Kang Mas, harus disampaikan, ambil sisi positifnya. Biarpun ini hanya sebatas hiburan. Mantap ya. Terima Mas Rini. Percuma dari Sediam SMA. Hah? Percuma sekolah dari Sediam SMA. Oh. Gak sia-sia sekolah itu ya. Jangan salahkan mak mengandung. Salahkan bapak yang membuat. Allah. Guyu mana? Sampai ketawa coba di kamera. Makanya spiritualnya cuma saya yang geblek ya. Hah? Spiritual cuma saya yang geblek saya rasa. Berani bongkar, cuma nggak bongkar sih. Termasuk nggak bongkar di situ saya. Iya. Kalau membongkar itu bagi saya itu kalau membongkar nih, misalnya ini master settingan atau tidak? Ya, saya settingan. Iya. Tapi nggak ada mengucapkan settingan atau Tapi tidak. kalau dibilang settingan ya udah, settingan lah bilang, nggak masalah. Apa susahnya bilang settingan? Apa susahnya? Settingan ya udah, raul ros. Ra peduli. Ra Main peduli. muka yo selit. Kalau nggak percaya, kemari. Silakan Iya. monggo terbuka. Tapi apapun yang terjadi di lapangan itu di luar tanggung jawab saya. Nggak apa-apa ikut. Tapi kalau misalnya ada terjadi hal yang tidak diinginkan, coba yakinkan penonton lu Mas Ri tentang video dari channel Mas Ri yang bisa mengedukasikan. Ini pertanyaannya nih itu sebenarnya jawabannya itu aja. Apa Tapi itu? bola-balik ditanya ini jadi gini Kang Mas. Yang menjadi pertanyaan saya ini bingung nyari bahan pertanyaan apa gimana? Bukan, itu kita melihat jawaban yang konsisten. Oh iya. Oke. Jadi kalau misalnya pertanyaan 1 ini A jawabannya, pertanyaan 2 A. Nah, pertanyaan 3 kita ganti, 4 gitu lagi. Rupanya tidak sesuai dengan jawaban tadi. Berarti kan Mas Ri hanya ngomong ini. Jadi nggak ada kekonsistenan tentang jawaban tadi. Mas boleh ngerokok dulu? Boleh. Aduh. Berarti sudah kita tes ya. 3 pertanyaan sama yang kita tanyakan dan jawabannya 3 sama dan Di serupa. jam yang sama, ini Kang Mas kira saya ngantor nih, saya masih terang. Kukira Mas Ri ini nggak menghayati kan? Tadi dia sudah bilang. Berarti Mas Ri ini masih bagus instingnya apanya ya? Oke. Jawab lagi. Jawab lagi yang tadi. Kan belum jawab. Udah dijawab lah. Udah jawab terus. Udah. Oh, berarti ngantuk aja. Berarti aku ngantuk ya. Ini podcastku ini nggak ada mengedukasi. Gak ada cerita nggak mengedukasi, karena semua tontonan pasti mengedukasi. Biarpun kita nggak tahu apa itu edukasinya, yang penting netizen lu paham mana yang positif, mana yang negatif. Jadi Mas Ri sudah menjelaskan bahwasannya konten tentang spiritual itu ada yang real, ada yang settingan. Ya. Dan bisa diambil sisi positifnya, yang tidak bisa diambil sisi positifnya udah nggak usah kita ambil ya kan? Iyalah. Gitu. Udah besar kok. Pandai kita milah-milah ya kan? Memilih, jangan milih cewek aja. Oke, jadi kalian sudah tahu bahwa semua yang dibuat itu hanya hiburan, ya. Jadi semua sudah Mas Ri katakan ya, sudah terjawab ya. Sudah terjawab apa yang dia jawab. Nah, ngomong-ngomong Mas Ri, awal Mas Ri terjun menjadi seorang spiritual itu dari kapan itu kira-kira? Awal terjunnya atau kisahnya saya menjadi spiritual? Ya kisahnya lah, kisahnya. Kisahnya nanti panjangnya. Nggak apa-apa, ceritakan aja. Jangan terharu ya. Jadi begini. Kisah menjadi seorang spiritual bukan YouTuber. Belum dijawabnya apa gondok nih. Belum banting santet semua. Niki awal ceritanya. Ini agak ngeri. Nah, itulah. Oh, berarti ini Berat, ini main telepati aja. Mendengarkan kita. Aku udah ngerti. Ngeri ya. Karena orang yang punya telepati itu tinggal kontak aja. Jadi karena udah mulai halu. Kan belum ada ngomong. Kayak si abang nih. Jangan ngetes-ngetes. Iya. Jadi begini, ini awal saya kan dulu. Saya itu mulai awal itu saya baru kenal dan ngerti spiritual itu masih beberapa tahun ini aja. Awal tuh saya tuh lulus SD, MTS kelas 1, saya di MTS, nggak SMP umum, di MTS. Di situ saya orang tua saya, bapak saya itu kan dia dari pengajian Torekat Samaniyah.
Itu Abuya gurunya Abuya Guru Ika Jauhar. Itu tepatnya posisi rumah Abuya Guru itu ada di Karangrejo Pasar 1 pertengahan, dan sekarang sudah almarhum. Tuh, posisi pengajiannya itu di Tanah Milir 1 di musola sebelah kantor desa, nama musolanya musola Darul Hikmah di situ. Jadi awal saya ngaji di situ, dan di situ bapak aku bilang, udah kau ikut ini katanya, ini latihan silat katanya, kayak kawan-kawan itu ikut karate katanya, yang juga namanya Pak Pau kan, ya udahlah mungkin iya. Pokoknya di situ kalau di Torekat tuh ada namanya baiat. Jadi di baiat itu ibarat bahasa itu perjanjian kita tuh sama Allah. Tuh di baiat di Torekat yang seperti itu gitu. Tapi nggak usah kita kupas di situnya, dipanjang. Setelah dari situ saya tuh namanya imam pelatih di situ. Jadi dia bilang setelah di baiat, jadi kamu amalkan zikir ini. Kamu amalkan zikir ini setelah selesai sholat 5 waktu dan selesai tahajud. Jika kamu melanggarnya kamu dosa karena kamu sudah di baiat. Takutlah kan namanya juga buat teman SD kan. Kalau Kristen dibaptis ya. Lu takut kapok lah gitu kan. Tahu ya. Malah. Enggak. Jadi dari situ udah saya jalannya jadi zikir, saya nggak tahu. Dan di situ ada kayak apa namanya, senior saya lah, berbahasa aku bilang, biasa saya bilang tuh ada pengalaman batin segala macam. Tapi saya nggak ada ngerasa apa-apa. Tibanya saya di SMP MTS kelas 3, MTS kelas 3. Di situ ponakan saya, itu awal saya merasakan kebatinan. Ponakan saya itu sakit. Itu namanya Najwa. Nama mamanya Herni. Nah, itu. Pas sakit itu saya nggak ada ngerti apa-apa, tiba-tiba dari hati tersentak, coba kasih air putih, bacakan Al-Fatihah. Itu tersentak aja dari hati gitu kan. Ini apa nih gitu kan. Tapi mau gimana ya? Saya tuh berat ngomong karena kan ini apa gitu. Mukanya macam kayak gimana ya? Macam kayak ada rasa beban. Karena saya bilang ke bapak saya, Pak, coba suruh ngasih air putih gitu. Dan ternyata sama bapak saya dikasihkan air putih. Alhamdulillah itu mungkin kuasa Allah, panasnya turun. Tapi tetap ditangani sama pihak dokter. Karena juga masih anak-anak gitu kan. Tapi untuk penanganan awal di situ panasnya turun. Di situ saya juga belum tahu sebenarnya apa. Saya kira itu cuma mungkin ini aja, mungkin apa kebetulan. Nah situ lalu SMA, setelah saya lulus aliyah, saya di aliyah dulu. Di situ saya kenal guru Mas Karyo. Nah disitulah saya digembleng pemahaman apa itu spiritual. Nah, di situ saya sekitar 2 tahun, karena ibarat mungkin basic di awal itu sudah ada untuk masalah kebatinan, tapi saya belum memahami apa itu. Nah, dan dari sini saya digembleng untuk terjun ke spiritual. Saya mengenal apa sih itu spiritual, dan setelah saya diajarkan sama Mas Karyo, dan kebetulan Mas Karyo juga seorang YouTuber juga, saya diajarkan, coba kamu main YouTube seperti itu. Dan dari situlah awal mulanya saya menjadi penggerak dukun. Kenapa kontennya penggerak dukun? Karena menurut saya gini, memang sih dulunya awal saya kan cita-cita jadi seorang pendakwah, seorang ustadz lah gitu kan. Cuman dari basic gaya saya kayak nggak cocok gitu. Assalamualaikum gitu. Saya nggak cocok gitu. Tapi di balik itu saya punya pegangan seperti dulu Buya pernah bilang, jangan jadikan dakwah sebagai pekerjaan, ya, tapi isilah semua pekerjaanmu dengan dakwah. Mantap, pedas ya. Jadi dari situ pekerjaan apa sih? Makanya saya ngambil jadi guru. Nah setelah Mas Karyo tadi, setelah saya terjun di YouTube, nah di situ saya grebek kan itu. Ya gitu, karena tadi pembahasannya kan tentang ini. Kok tujuannya ke dukun, gerbek dukun. Ya kan? Situ kan. Lali. Ya kan? Nah, kan jadi ngelek pelan. Enggak, pendidikan. Ya itu. Guru. Jadi kan di guru itu kan bisa juga diisi dengan dakwah tadi, karena ada yang disampaikan itu ibaratkan ilmu, itu dakwah juga. Lalu di YouTube, makanya saya terjun ke lalu untuk masalah pakaian. Jadi gimana? Masalah pakaian tadi, tinggal jangan terlalu fanatik dengan pakaian. Kenapa saya menggunakan pakaian seperti ini, gitu kan? Jadi ketika saya terjun ke gimana? Karena gini, dakwah kita mendakwa ngasih siraman rohani, ngisi dakwah kan di masjid tuh biasanya tuh kan begitu kan, ke ceramah di masjid. Tapi kan untuk orang yang mau ke masjid itu yang sudah memiliki pondasi iman, bukan berarti beriman, sudah memiliki pondasi
Tuh. Lalu yang ada seorang ada gimana ya, kalangan yang dia agama Islam tapi dia tidak memiliki pondasi iman. Itu banyak banget. Lalu bagaimana cara dia mendapatkan siraman rohani seperti dakwah tadi? Sedangkan jangankan untuk dengar ceramah di masjid, untuk melangkah ke masjid aja pun susah. Jadi Mas Ri sendiri sudah ada pondasi? Kalau dibilang pondasi, Allahu a'lam. Karena intinya pondasi itu adalah ketika ada rasa terketuk sedikit untuk masuk ke masjid. Tapi kadang kan banyak orang yang berat open gak open. Disinilah makanya saya menggunakan pakaian yang ala kadarnya. Karena apa? Mereka tidak mengetahui saya ini siapa. Yang mereka tahu saya ini orang biasa, masuk udah bla 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 sebagai kawan. Dan dari sinilah start awal saya untuk memberikan pemahaman biarpun tidak secara langsung. Contohnya ya, saya termotivasi dengan dakwah seperti ini, dengan menggunakan pakaian seperti ini gitu. Itu termotivasi dari Gus Miftah, yang mana dia berdakwah di lokalisasi tempat lonte, tempat mabuk-mabuk, tempat dunia malam. Termotivasi dari beliau. Sama ada yang baru-baru viral juga itu, siapa tuh yang berjenggot juga tuh? Ya itu juga termotivasi dari mereka. Karena tujuan nggak kami sih, kalau dibilang kami kan ibaratnya saya tuh masuk dekat banget sama mereka. Tujuan mereka lah, ibaratnya saya masih belajar untuk menuju ke mereka. Jadi saya termotivasi, ternyata bisa gitu dakwah di tempat yang mana mereka itu tidak open banget. Maaf cerita belum memiliki pondasi. Jadi kalau misalkan semua penceramah, semua orang pendakwah, ustadz segala macam itu hanya di masjid semua, lalu siapa yang ngopenin mereka? Yang tadi juga? Itulah tujuan saya menggunakan pakaian seperti ini. Jadi gini. Berarti fleksibel ya? Fleksibel. Ibarat sini masuk. Ada diambil contoh misalkan kayak harimau, binatangnya gitu. Harimau lapar. Ketika kita mengasih makan harimau, kita jadi ayam. Yang ada apa? Kita dimakan. Jadi makan. Gitu. Jadi bagaimana supaya kita selamat? Kita ngasih makan tadi itu makanan dimakan, tapi kita aman. Tujuan kita baik kan, ngasih makanan. Jadi apa? Kita jadi harimau. Tapi untuk menuju kemari itu sangat luar biasa susahnya. Apa itu? Kita harus memperkuat iman juga. Jangan sampai kita niatnya mau ngajak mereka, malah kita pula terjerumus sama mereka. Itu. Keren ya. Itu sih. Jadi suka duka Mas Ri ini menjadi seorang spiritual ada nggak? Suka dukanya ya ada sih. Apa yang paling berkesan gitu? Kalau dukanya itu waktu saya kemarin itu tentang cerita ini, PSK. Wah itu susah kali tuh. Saya sempat juga kemarin buat scan menobatkan PSK. Ada berapa video tuh? Video tuh 1 video tuh. Susah kali. Sempat dicekel, ngomong merinding semua. Itulah susahnya. Iman tadi. Itu Allah Akbar. Kalau saya nggak, udah selesai gitu. Tapi alhamdulillah karena saya yakin ada Allah, ya udah. Alhamdulillah aman. Kalau sukanya, tadi dukanya tuh. Sukanya dengan adanya saya turun di YouTube ini, yang pertama tadi saya bisa bekerja sambil berdakwah. Kalau tidak lain dan tidak mungkin seorang YouTuber itu nyari uang pertama. Jadi sembari saya mendapatkan uang dari sini, juga saya bisa berdakwah. Lalu yang kedua, keahlian saya atas izin Allah bisa mengobati penyakit yang berbau gaib ataupun yang non medis non medis. Dari sini mereka bisa mengetahui, dan dari sini saya juga bisa mengobati mereka. Mereka bisa tahu informasi gitu. Yang mana juga dari sini alhamdulillah sekarang ini saya sudah juga membangun, masih merintis sih, itu lembaga. Ada lembaga TPQ Al Ihsan. Itu tepatnya di Langkat. Langkat Kecamatan Setabat, itu di desa Kampung Baru, daerah Kampung Baru. Iya, maksudnya lembaga apa itu? Lembaga TPQ Taman Pendidikan Quran, yang mana itu gratis. Gratis, tidak dipungut biaya. Oke. Jadi untuk kesper-kesperku yang udah punya anak ya, nanti kalau misalnya mau berguru silakan saja datang sama Mas Ri Official. Tapi kalau di TPQ bukan belajar kebatinan ya, belajar ngaji. Iya. Nanti dikiranya anaknya dia itu. Itu belajar ngaji. Jadi udah berapa lama nge-YouTube kira-kira? Hampir 2 tahun.
Hampir 2 tahun. 2 tahun YouTube ya. Gaji terbesar itu berapa coba? Kemarin tuh terbesar disebutin ya? Sebutkan lah. Betul. Iya, sebutkan. Coba. Gak enak ini. Gak enak ini betul. Oh, di nominal aja lah. Di atas 5. Di atas. Di atas 10? Di atas. Di atas 15? Keren juga ya. Ngeri juga Mas Ri. Hebat Mas Ri ya. Dan dari situ bukan semua saya pegang, enggak. Karena gini, di sini saya juga memiliki misi tersendiri yang mana teman-teman saya yang ibarat dia kan teman kuliah itu ada juga sebagian ibarat bukan dari kalangan orang mampu. Di situ saya ajak mereka, yuk monggo kita sama-sama ngonten. Kamu misalnya kayak ngedit gitu kan. Lalu misalkan saya kan ada jual produk jamu, bagian penerimaan pengantaran jamu ke JNE itu nanti ada gajinya. Gitu. Tapi saya tidak pernah menganggap mereka itu sebagai pekerja. Tapi yuk bantu saya, nanti akan saya kasih rezeki dari hasil ini. Pasien yang paling jauh dari mana? Luar negeri. Luar negeri? Ya, dari Malaysia, Taiwan, dari Saudi, Hong Kong. Cuman berbahasanya itu? Itu ke TKW. Oh, TKW. TKI, cuman kerja di sana. TKI lah ya. Banyak juga orang yang berobat ke tempat Mas Ri. Alhamdulillah banyak. Kadang tuh satu hari sekitar hampir 50 orang satu hari. Dan itu saya tidak pernah meminta biaya. Oh, saya tidak pernah minta. Kenapa gitu? Ya memang saya tidak meminta biaya. Tapi beramal ya, beramal. Ya, iya. Intinya saya membantu. Itu aja. Tapi kalau misalkan kan penyakit itu ada non medis, ada yang medis gitu. Jadi kalau misalkan kena medis itu kan saya kan jamu itu kan juga bahannya nyari itu. Itu dijual dengan harga yang sangat murah banget, tidak memberatkan. Itu satu bungkus besar tuh Rp150. Apa aja sih itu? Itu jamu herbal tuh dari akar-akaran, dari daun-daunan, campur-campur. Untuk mengobatin penyakit atau untuk mengobatin hal-hal yang gaib? Penyakit, bukan hal-hal yang gaib. Kalau yang gaib itu madu. Kan madu udah dijelaskan. Madu itu baik. Itu sunnah Rasul. Itu ya, untuk penangkal juga berarti ya. Madu. Jadi madu itu baik untuk jaga imun. Oke, terima kasih untuk Mas Ri sudah datang di podcastku. Oh ya, tunggu, jangan tutup dulu lah. Kenapa? Kali. Ini nanti ceritanya ini nge-kick saya nih kan netizen. Kenapa? Betul nggak? Tadi sudah saya kasih tahu semua nih. Jadi nanti netizen jangan sampai salah paham tuh. Konten saya bla 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 bla, saya bongkar ada settingan ada. Ya kan? Tapi kembali saya ingin bertanya kepada Kang Masnya. Kapan kita turun ikut dengan saya? Oke, kita pastikan ya. Oke lah Mah. Jadi ayo. Itu harus, betul nggak? Jadi jangan memojokkan saya. Saya tidak terima. Ya. Jangan memojokkan saya. Saya tidak terima. Ayo. Kapan? Main-main aja. Konten main-main. Konten main. Loh, konten main ya? Ya biar aja main-main ya kan. Biar mau. Betul nggak? Jadi saya bilang settingan kan supaya mau tuh. Kenapa saya bilang settingan? Jadi dukun-dukun itu berani sama saya. Nanti kalau misalnya saya bilang real semua, dukun cuma saya, nanti betul. Kalau saya bilang settingan, mereka sepelekan saya dulu. Jadi ketika saya terjun, panjang gini ya. Masih bisa saya bongkar dia. Gitu juga dengan ini. Kalau saya ajak bilang main-main, pasti berani. Kalau saya bilang yuk real, belum tentu berani. Kena sugis ya berarti ya. Oke. Nggak mungkin aku nggak bilang iya ya. Oke. Yaudah, Mas Ri, nanti kita bicarakan. Aku mau datang ke channel Mas Ri untuk itulah pokoknya ya. Kapan tuh kira-kira? Kalau kosong. Kalau bisa kapan kira-kira? Ya tertutup ya. Besok. Bisa. Besok ya. Jadi besok kawan-kawanku, kesper-kesperku, aku berangkat pergi ke channelnya Mas Ri Official ya. Tentang penggerbekan dukun, kemudian tentang juga dunia spiritual, kemudian di dunia seputar pengobatan ya. Oh iya, gini aja, karena kebetulan sekarang ini saya lagi membahas permasalahan si Ridwan.
masalah ribet banget tuh ya netizen, nggak usah kasih tahu dulu sama Kang Mas ini. Iya, Ridho. Nggak usah. Oh iya. Nggak usah ditanya. Coba. Nanti kita langsung terjun, kita jumpakan Kang Mas ini sama si Vira. Aduh, biar kau gege loh. Siapa itu? Kan bisa. Coba kasih tahu dulu biar supaya apa? Nggak boleh lah. Nggak boleh ya. Limpol dulu sini. Limpol, udah jadi ketua Limpol ya. Oke, kita tutup aja.